Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar hari ini? Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga dalam lindungan Allah. Anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi ya. Sudah lama kita tidak berjumpa ya anak-anak ya. Nah, hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran tematik ya. Nah, tematik hari ini yaitu sudah ganti buku ya. Sekarang tema 4H. Tema 4H, tolong dipersiapkan ya. Jadi hari ini kita sudah mulai tematik 4H ya. Oke, kita lanjutkan saja ya. Jadi hari ini tanggal berapa anak-anak? Tanggal 5 April 2021 pada hari Senin ya. Kita belajar lagi bersama-sama dengan Bu Guru walaupun dalam keadaan jarak jauh. Namun kalian harus semangat dan semangat terus agar ilmu kalian bertambah sehingga nanti kalian dapat meraih cita-cita ya. Nah, untuk itu kalian harus siapkan dulu buku tematik kamu 4H, kamu cari ya. Terus buku tulisnya serta alat tulisnya. Oke anak-anak ya. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kalian semua diberi kemudahan ya, diberi kesehatan, panjang umur ya, diberikan rezeki yang melimpah dan tetap disayang sama orang tua. Nah, jangan lupa kalian harus mematuhi protokol kesehatan ya. Jangan pergi jauh-jauh dulu ya Nana ya. Sering cuci tangan dan gunakan maskernya. Baik, kita mulai saja ya. Tematik 4H yaitu daerah tempat tinggalku pada subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3 ya. Yaitu kita bisa mulai pada halaman berapa ya? Halaman 3 ya. Kalian bisa buka halaman 2 atau halaman 3 ya. Baik. Ya, subtema 1 yaitu lingkungan tempat tinggalku ya. Kita tinggal di mana anak-anak? Kita tinggal di daerah mana? Di ibu kota negara kita itu di Jakarta ya. Itu tepatnya di Kelapa Gading Barat ya. Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading dan kota madianya Jakarta Utara ya. Harus tahu kalian semua. Baik. Lanjut. Ya. Joni sangat bangga dengan daerahnya di Kabupaten Karo, yaitu di Provinsi Sumatera Utara, sebagai penghasil jagung terbesar di Indonesia. Kalian pernah makan jagung anak-anak? Tentunya pernah ya. Jagung itu rasanya enak ya. Jagung juga termasuk makanan pokok ya, makanan pokok. Jadi selain nasi atau beras ya, itu jagung ya, mengandung karbohidrat juga ya, juga disebut makanan pokok ya, terutama daerah-daerah yang menghasilkannya. Baik ya, kita lanjutkan ya anak-anak ya. Menjelaskan tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi ya. Di halaman berapa ya? Nah, ini di halaman pertama anak-anak, halaman 2 ya. Menjelaskan tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Kalian dapat membaca teks cerita petani jagung yang sabar dan jujur
yaitu ada di halaman 2 dan 3 ya. Halaman 2 dan 3. Kamu baca ya. Nah, dibaca. Bacanya yang bagus ya, bacanya yang bagus, yang jelas. Contohnya gini, Bu Guru contohkan ya, satu paragraf. Petani jagung yang sabar dan jujur. Ini judul bacaannya. Dikisahkan di sebuah desa yang sangat kering. Hiduplah seorang petani jagung yang sabar dalam menjalani hidupnya. Di desa yang sangat kering itu, jarang sekali hujan yang turun. Dalam setahun dapat dihitung dengan jari beberapa kali hujan yang turun di desa tersebut. Sang petani tinggal di sebuah bukit hutan jati yang meranggas daun-daunnya. Desa tersebut hanya dihuni oleh beberapa kepala keluarga karena banyak penduduk yang sudah berpindah ke desa lain akibat kekeringan yang melanda desa itu. Nah, ini contoh baca ya. Jadi kalau baca itu tidak boleh asal. Baca itu dipahami ya. Isinya dipahami, maka jangan terlalu cepat-cepat. Jadi kalian tahu isinya atau maknanya ya, artinya kalian tahu. Tolong dibaca ya sampai halaman 3. Terus nanti juga ada pertanyaan-pertanyaan di situ anak-anak ya. Jadi berdasarkan cerita. Ini pertanyaannya. Berdasarkan cerita tersebut, mari kita jawab beberapa pertanyaan. Nah, kamu baca nanti. Contohnya nomor 1 dan 2 nih. Ya. 1. Siapakah tokoh dalam cerita tersebut? Nah, nih. Tokohnya siapa? Kalau kalian sudah baca pasti tahu tokohnya, ya. Nah, bacanya yang bagus makanya kalian tahu. Ini contohnya ya. Siapakah tokoh dalam cerita tersebut? Tokoh dalam cerita tersebut adalah petani. Petani apa, anak? Petani jagung, ya. 2. Di manakah tokoh utama cerita tersebut tinggal? Nah, tinggal di mana tokoh utamanya? Nah, petani tadi tinggalnya di mana? Jawabnya yang bagus ya, walaupun kamu tahu desa jawabnya, tapi jawabnya bagus. Tokoh utama cerita tersebut tinggal di desa ya. Nah, ini contohnya 1 dan 2 ya. Jadi siapakah tokoh dalam cerita tersebut? Jawabnya yang bagus. Jangan langsung petani, nggak boleh ya. Harus jelas. Tokoh dalam cerita tersebut adalah petani ya. Itu seperti itu kalau menjawab pertanyaan-pertanyaan. 2 juga, di manakah tokoh utama cerita tersebut tinggal? Jawab yang bagus. Tokoh utama cerita tersebut tinggal di desa ya. Jadi jangan di desa petani, nggak boleh seperti itu ya. Harus jawab yang jelas, yang bagus. Baik, di situ ada lagi ya. Jawab lagi nanti sama kalian ya. Ini hanya contoh Bu Guru, nanti yang nomor 3, 4, 5 kamu tulis di buku tulis kamu, buku cetak kamu. Oke, lanjut. Menjelaskan teks fiksi beserta unsur-unsur pembentuknya ya. Di tema yang lalu kalian sudah tahu teks fiksi, yaitu khayalan ya, hanya reka-rekaan saja ya. Teks fiksi adalah teks yang berisi rekaan ya atau khayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Nah, ini disebut teks fiksi. Lain dengan teks non fiksi. Kalau non fiksi nyata. Kali ini teks fiksi ya adalah teks yang berisi rekaan atau khayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Apa unsur-unsur teks fiksi? Nah, ini unsurnya anak-anak. Kamu juga bisa buka di halaman berapa ya? Tadi ada. Oke. Ya, jadi unsur-unsur teks fiksi yaitu 1 tokoh, 2 tema, 3 alur, 4 latar,
5 amanat. Ya, kalian harus tahu nih. Unsur-unsur teks fiksi. 1. Tokoh. 2. Tema. 3. Alur. 4. Latar. 5. Amanat. Ya. Nanti dicatat sama kalian di buku, diringkas ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, apa sih yang dimaksud tokoh? Nah, tokoh adalah pelaku cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa di dalam suatu cerita. Itu yang disebut tokoh ya, pelaku. Nah, nanti dicatat ya anak-anak ya. Jadi tokoh adalah pelaku cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa di dalam suatu cerita. Ya, ini alurnya. Yang kedua, tema. Tema adalah ya, dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Tema ya, ini tema. Yang ketiga itu adalah alur. Alur adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. Ya, itu alur. Rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. Ya. Yang keempat adalah latar. Latar adalah keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Ya, keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Latar dalam teks fiksi terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Ya, nah ya, di latar itu dibagi menjadi 3. Latar tempat, atau di mana? Sebentar. Oke. Ya. Ya, kita lanjutkan latar. Maaf ya, ada gangguan. Latar adalah keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Jadi, dalam latar teks fiksi terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Ya. Yang kelima adalah amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Ya, anak-anak ya. Kalian bisa baca sendiri nanti ya, anak-anak ya. Oke, Ibu Guru lanjutkan. Masih pembelajaran 1 ya, yaitu menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda pada peristiwa di lingkungan sekitar. Gaya itu apa? Gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Ini contohnya menarik, ini menggunakan gaya ya. Mendorong juga menggunakan gaya. Maka benda ini dapat berpindah tempat karena adanya gaya. Jadi gaya juga dapat menimbulkan perubahan gerak atau perubahan kecepatan ya. Nah, ini bisa berpindah dari sini didorong ke sana. Nah, menggunakan gaya ya. Jadi berulang. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Ya. Gaya juga dapat menimbulkan perubahan gerak atau perubahan kecepatan. Oke, lanjut ya. Nah, gaya dapat berupa tarikan atau dorongan.
bisa tarikan, bisa dorongan. Gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak, ya. Benda diam menjadi bergerak karena adanya gaya. Gaya juga dapat mempercepat atau memperlambat gerak serta mengubah arah gerak atau suatu benda, ya. Nah, ini harus kamu ingat. Jadi gaya itu apa? Gaya itu adalah tarikan dan dorongan yang dapat membuat benda itu diam menjadi bergerak, ya, karena ditarik, karena didorong. Nah, jadi gaya juga dapat mempercepat atau memperlambat gerak, tergantung tenaganya, ya Nana, ya. Kalau dorongnya kencang ya cepat, kalau pelan ya lambat, ya. Serta mengubah arah gerak dari suatu benda, ya, bisa merubah. Oke. Aktivitas petani saat membajak sawah nih, ya. Ini memanfaatkan gaya sehingga benda menjadi bergerak dengan tenaga panen. Benda membajak nih, ya, ditarik oleh hewan, namanya apa ini? Kerbau, ya. Nah, ini gaya yang mereka lakukan, gaya ditarik. Petani dorong, kalau ini narik. Baik, lanjut ya anak-anak, ya. Ya, menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda pada peristiwa di lingkungan sekitar nih. Gerak adalah perpindahan posisi benda dari tempat asalnya karena adanya gaya. Ya, ulang. Gerak adalah perpindahan posisi benda dari tempat asalnya karena adanya gaya. Ini dicontohkan apa nih anak-anak? Anak panah, ya, ini orang yang memanah, ya. Nah, ini gaya pegas yang dipakai adalah gaya pegas. Memanah itu gaya pegas. Ini tali busur ditarik oleh pemanah, ya. Lalu dilepas, tali busur dilepas. Jadi tali anak panahnya dapat bergerak, ya. Kalau dia melepasnya, nariknya kencang, ya nanti kencang nih, ya. Nah, ini contoh gaya, ya. Jadi gaya ini yang dipakai adalah gaya pegas. Tali busur ditarik, lalu tali busur dilepas, ya. Nah, maka anak panahnya akan melaju ke depan. Nah, anak panah dapat melesat karena adanya gaya pegas, ya. Anak panah bisa melaju ke depan karena adanya gaya pegas, ya. Oke, baik ya anak-anak, ya. Kalian bisa baca lagi, ya. Nah, kita sampai ke pembelajaran 2, yaitu pada halaman 8. Ya, halaman 8. Subtema 1, pembelajaran 2, yaitu lingkungan tempat tinggalku. Ya, kamu lihat nih anak-anak nih, gambarnya, ya, enak dipandang nih. Danau nih namanya. Oke, lanjut. Nah, Ubud di Bali terkenal karena memiliki panoramanya yang indah serta kesenian dan budayanya yang sangat kuat, ya. Indah ya anak-anak, ya. Indah sekali pemandangannya, ya. Ini Ubud di Bali terkenal karena memiliki panoramanya yang indah serta mempunyai kesenian dan juga budayanya yang kuat, ya. Inilah kekayaan kita, kekayaan negara kita, kekayaan bangsa kita semua. Oke, lanjut, ya. Kita kembali lagi ke cerita fiksi. Menjelaskan tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi, ya. Nah, contoh ini adalah macam-macam fiksi, ya. Ada di halaman berapa, ya? Nah, ada di halaman 10, ya, halaman 10. Jenis-jenis atau macam-macam cerita fiksi. 1, novel, ya, ada di halaman 10 anak-anak. Novel, fabel,
komik, dongeng, cerpen, cerita bersambung, ya. Nah, cerita apa nih? Cerita silat. Nah, ini jenis-jenis cerita fiksi. Nah, sekarang kamu perhatikan, apa sih novel itu? Novel adalah cerita panjang yang menghasilkan kehidupan seseorang. Apa itu fabel? Fabel adalah cerita dengan tokoh binatang, ya, yang bertingkah laku seperti manusia. Banyak contohnya ya Nana ya. Lalu komik. Komik adalah cerita bergambar. Ini kamu seneng nih baca komik nih karena ada gambarnya, ya. Nah, lalu lanjutnya yaitu dongeng. Apa dongeng? Dongeng adalah cerita khayalan tentang kejadian pada zaman dahulu yang mengandung nilai pendidikan, ya. Cerita dongeng juga terinspirasi dari suatu peristiwa, ya. Inilah macam-macam fiksi. Lalu cerpen. Apa cerpen? Cerpen adalah cerita tentang peristiwa yang dikisahkan secara singkat, yaitu kurang dari 10.000 kata. Lanjut yaitu cerita bersambung, ya. Cerita yang dimuat sebagian demi sebagian secara berturut-turut dalam surat kabar atau majalah, ya. Lalu cerita silat. Nah, cerita dengan latar belakang dunia persilatan, ya. Inilah jenis-jenis cerita fiksi, ya. Novel, fabel, komik, dongeng, ya, cerpen, cerita bersambung, dan cerita silat, ya. Oke, lanjut ya Nana ya. Kita sampai ke masih pembelajaran 2, yaitu mengenai menyanyi, ya. Menjelaskan tanda tempo dan tinggi rendah nada. Nih, masih di halaman 11. Ya, ini lagu daerah. Lagu daerah Bali ya Nana. Ya, Jamir judul lagunya, ya. Do sama dengan C, ya kan. Nah, temponya adalah apa Nana? A dan T, ya. 4/4 itu apanya? Biramanya adalah 4/4. Ya, ini bahasanya memakai bahasa Bali, ya, bahasa Bali. Ya, bahasa daerah, lagu daerah biasanya menggunakan bahasa daerah, ya, tapi tetap notnya not angka, ya, not angka, ya. Do re mi fa sol la si do itu not angka. Kamu bisa belajar ya Nana ya. Nah, jadi ini adalah contoh lagu daerah yang berasal dari Bali. Kalau kamu menyanyikan tepat, maka nanti hasilnya akan bagus, ya. Nah, bahasa Bali ini ya kita juga agak susah, tapi karena kita cinta dengan bangsa, dengan budaya kita, maka kita sangat baik sekali kalau mau belajar nyanyi lagu daerah, ya. Tempo adalah cepat atau lambatnya sebuah musik yang dimainkan, ya. Tempo adalah cepat atau lambatnya sebuah musik yang dimainkan. Tempo biasanya ditulis di atas. Ini tempo, ya. Tempo biasanya dituliskan di atas naskah lagu atau di bawah penulisan pada nada dasarnya, ya. Nah, ini kemudian bisa belajar sendiri ya Nana sama mama, ya. Oke, apalagi Arya nih, Arya pasti bisa mamahnya, ya. Temennya diajarin ya Arya ya. Oke, guru lanjutkan. Ya. Terdapat berbagai macam tempo dalam lagu, ya. 1, tempo cepat, tempo sedang, tempo lambat, ya. Tempo cepat itu apa saja? Allegro, allegretto, presto,
VVC ya, VVC. Nah, cepat, agak cepat, cepat sekali, cepat dan ceria ya. Ini adalah tempo cepat. Yang kedua adalah tempo sedang. Apa itu? Moderato, itu sedang. Ada lagi tempo lambat, itu andante ya. Andante seperti lagu Jangkir tadi, andante yaitu artinya perlahan-lahan. Lalu ada lagi largo, adagio ya, sangat lambat dan penuh perasaan. Grave, sangat lambat dan sedih. Lento, sangat lambat hubungan ya. Dibaca lagi ya anak-anak ya, baca lagi di buku ada. Baik, kita lanjutkan. Nada dalam dunia musik dibedakan menjadi nada tinggi dan nada rendah. Tinggi rendahnya ditentukan oleh frekuensi nada tersebut ya. Di nada dalam dunia musik dibedakan menjadi nada tinggi dan nada rendah. Tinggi rendahnya ditentukan oleh frekuensi nada tersebut. Ini contohnya. Do, re, mi, fa, sol, la ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ada titiknya di bawah. Nah, ini rendah ya, oktav lebih rendah. Kalau yang ada titiknya di atas itu oktav yang lebih tinggi ya. Nah, nada C disebut nada C tengah, terbagi menjadi 2. C1 disebut C tinggi, berada 1 oktav atau lebih tinggi ya. Oke, ini ya. Jadi kalau yang titiknya di bawah ini rendah ya, kalau yang di atas ini titik ini do, di atasnya ada titiknya, berarti do-nya tinggi ya. Ya, sekedar kita tahu ya anak-anak. Apalagi anak-anak yang kursus ya, pasti anak-anak ada yang kursus itu tentunya lebih mengetahui, lebih pandai ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita sampai ke pembelajaran 3 ya. Kita mulai pada halaman berapa ya? Halaman 15 ya, halaman 15 kamu buka ya. Ini gambar nelayan ya. Nelayan itu kerjanya menangkap ikan di laut sebagai kegiatan ekonominya. Oke, lanjut ya. Nah, ini contohnya adalah Pelabuhan Ratu ya. Pelabuhan Ratu merupakan ibu kota dari Kabupaten Sukabumi ya. Kabupaten Sukabumi di Jawa Barat ya. Kawasan tersebut memiliki pemandangan yang indah, namun juga memiliki ombak yang sangat kuat dan berbahaya bagi perenang ya. Jadi wisata yaitu harus hati-hati. Kenapa? Karena ini adalah ombaknya besar-besar ya. Banyak orang-orang yang ombak di sini. Jadi kalau kamu ke Pelabuhan Ratu harus hati-hati ya. Oke, lanjut. Sumber mengidentifikasi kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Sumber daya alam yang ada di laut mendukung kegiatan ekonomi masyarakat berupa menangkap ikan, menjual ikan, serta bertambak udang dan ikan, dan juga pariwisata ya. Banyak wisata orang-orang yang ingin melihat pemandangan yang indah ya. Jadi sumber daya alam yang ada di laut itu merupakan pendukung kegiatan ekonomi ya. Nah, contohnya apa? Menangkap ikan, menjual ikan, tambak udang dan ikan, dan juga pariwisata. Kalau pariwisata ya banyak anak ya, orang yang menyediakan penginapan ya, orang yang jualan makanan,
cenderamata, berdagang cenderamata dan sebagainya. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan ekonomi yang berada di sekitar pantai, ya. Baik, lanjut. Kembali lagi ke fiksi. Di setiap individu memiliki karakteristik fisik dan sifat yang berbeda, ya, fisiknya banyak beda-beda, ya. Kamu sama kakak aja beda, apalagi sama orang lain, ya, fisiknya berbeda. Kalau kakak kamu gede misalnya badannya, rambutnya keriting misalnya, sedangkan kamu badannya kecil, rambutnya lurus. Nah, itu kan perbedaan fisik, ya. Nah, ini contohnya, misalnya satu nama Dedi, warna kulitnya sawo matang, jenis rambutnya lurus. Lalu sifatnya, nah sifat itu udah dari sananya, ya anak, ya. Pembawaan lahir, sifat yang harus dipertahankan, bertanggung jawab, orangnya bertanggung jawab, ya. Ada lagi Nina, nah ini temen Nina, nama anggotanya Nina, warna kulitnya putih, nah, jenis rambutnya bergelombang. Sifat yang harus dipertahankan adalah adilnya, dia bersifat adil, bijaksana. Nah, ini, ya, jadi setiap individu itu memiliki karakteristik atau fisik dan sifat yang berbeda-beda. Dan perbedaan ini harus kita hormati, harus kita hargai, ya. Tidak boleh kita hina, ya. Tidak ada orang sempurna. Sempurna nggak ada yang sempurna, ya. Pasti ada kekurangannya. Bagi manusia, ya, manusia itu nggak ada yang sempurna, pasti ada kekurangannya, ada kekurangannya. Untuk itu kita harus menghormati, menghargai agar terjalin persatuan, ya anak-anak, ya. Baik, itulah penjelasan Bu Suci pada tema H, ya, tema H, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Dan pesan Bu Guru, kalian harus membaca lagi dengan baik, ya. Semoga bermanfaat untuk kalian, ya, penjelasan Bu Guru ini. Oke, Bu Guru ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.